Panggilin, ada Bang Eja dari Tangerang Selatan. Selamat malam. Perkenalkan, nama gue Eja. Oh, ini acara somasi. Panggungnya niat, krunya banyak, profesional semua. Alat lengkap, MC juga kondang semua. Hadiah peserta juga setiap season makin naik. Lancar banget ya acara kalau dibiayain negara. Gue sih nggak kaget kalau setelah Pak Prabowo dilantik, close the door jadi BUMN, gue nggak kaget. Kru jangan pada ketawa, nanti studio lu pindah ke IKN. Kita sebagai rakyat kan suka kesel ya kalau uang pajak kita tuh dipakai sama pemerintah buat hal-hal yang nggak penting. Jangan kaget, dikit lagi uang pajak kita dipakai buat beli susu protein Om Deddy. Gue respect sama Om Deddy sebagai seniman karena menurut gue dia adalah seniman yang idealis. Karena dia nggak mau terima kerjaan dari TV. Nerima kerjaan dari partai. Gua kira selama ini idealis. Ternyata belum nemu yang berani bayar mahal aja. Oh, belum nemu yang bayar yang mahal. Karena kalau dari TV bayarannya tuh turunnya lama ya, Om ya? Ini lu ngomongin Raffi ya? Karena kalau kerja sama partai berani bayar di depan ya, Om. Gue tuh pengen jadi seniman full time gitu. Cuman kalau gue lihat hidupnya Om Deddy, kayaknya jadi seniman tuh susah tau. Lu tanya aja Om Deddy, karena kalau jadi seniman itu gampang, Om Deddy masih jadi pesulap, nggak jadi letkol. Dari situ kita tahu kalau Om Deddy belum terlalu dalam mempelajari Islam. Karena Om, apa sih yang lu belum punya? Bisnis jalan semua, podcast lu nomor 1, YouTube lu rame. Ngapain terima jadi letkol? Di Islam itu kita diajarkan arti kata cukup. Cukup Om, cukup. Bersyukur, ngucap ayo alhamdulillah. Ayo alhamdulillah gitu. Banyak yang pengen naik somasi untuk dapetin exposure, gue cuma pengen ngajak Om Deddy bersyukur. Itu doang. Gue udah punya anak dan gue sekarang lagi belajar parenting. Menurut gue belajar parenting itu susah. Gue pengen jadi bapak yang berperan kayak tokoh bapak-bapak yang gue kagumi, yang deket sama anaknya dan ngerti parenting. Kayak Quraisy Shihab, Om Deddy, Mulyono. Parentingnya bagus kan dia? Gue yakin gue baca buku yang sama tentang parenting kayak Mulyono. Karena ada satu buku tentang parenting yang menurut gue susah tapi buat Mulyono gampang. Kita sebagai orang tua itu dilarang ngomong jangan ke anak. Itu kan yang selama ini dilakukan sama Mulyono. Nggak berani ngomong jangan ke anak. Menurut gue mah nggak apa-apa deh ngomong jangan ke anak. Kalau anak gue tiba-tiba bilang, Pak aku naik pilkada ya, jangan! Pak aku bikin kaskus ya, nama akunnya Fufu Fafa, jangan! Jangan! Ya kalau sedih banget kalau kita tuh jadi orang tua nggak ngerti parenting gitu. Dan kenapa sih gue pengen belajar parenting supaya gue bisa deket sama anak gue. Gue pengen jadi bapak yang deket sama anak. Karena banyak anak yang tumbuh besar tanpa peran dari bapaknya. Ini disebut fatherless. Di Indonesia banyak. Terbukti pas Pilpres kemarin. Ada 25% pemilih yang ngaku anak abah. Itu kan udah pasti karena fatherless. Kalau di rumah punya bapak yang keren, yang baik, yang mengayomi, lu nggak perlu mengakui orang lain sebagai abah lu. Sekarang gini dah, kalau kita punya bapak keren, Aska punya bapak sekeren Om Deddy, emang mau Aska jadi anak abah? Dia lebih milih jadi anak jin. Megawati punya bapak sekeren Soekarno, emang mau dia jadi anak abah? Gak mau. Masih kurang bukti kalau jadi anak abah itu adalah efek dari fatherless. Komika Indonesia, ada yang kenal Ilham Setiadi? Ada. Komika Suci 10, dia anak abah, dia datang ke JIS. Saat Pak Anies kalah, dia nangis bikin reels. Lu tahu Ilham kalau stand up bahasa apa? Anak pungut.
pantas pengen jadi anak abah. Ilham, lu nggak butuh perubahan, lu cuman butuh perabahan. Siapa lagi komik yang anak abah? Gua. Gua anak abah. Gua datang ke JIS, Om. Sumpah gua ikut kampanye. Gua datang ke JIS, gua ngeliat tangisan Caimin. Gua tahu kalau hari ini tangisan itu palsu. Selain gua pengen deket sama anak ya, gua tuh pengen ngasih pendidikan yang terbaik. Tapi gue bingung gitu, pendidikan yang terbaik itu sekolahin di mana? Karena gini, Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, itu nggak ngasih tahu anaknya sekolah di mana. Lu cari di internet nggak ketemu. Boleh nggak kita sebagai rakyat curiga kalau dia sekolahin anaknya di swasta? Mungkin nggak anaknya sekolah di negeri? Nggak mungkin. Nadiem alumni Harvard. Masa anaknya sekolah di SDN 01 Jombang? Nggak mungkin. Kalaupun sekolah di negeri, habis saldo GoPay-nya dikolekin. Iya. Saldo GoPay. Dan kalau misalnya anaknya sekolah di negeri, di swasta gitu ya, kenapa dia nggak percaya sama sistem yang dia bikin sendiri gitu? Aneh banget nih, kayak Om Deddy bikin gym. Tapi ngomong ke Aska, Aska kamu jangan nge-gym di sini, nge-gym aja di swasta. Karena secara data dan fakta, menteri-menteri itu ada 53% anak menteri yang sekolahnya di swasta. 47%-nya udah pada lulus. Di swasta juga. Sekalipun ada anak menteri yang sekolah di negeri, negeri kangguru, itu mah Australia luar negeri. Makanya biar adil anak-anak menteri, sekolahin anak-anak lu di negeri kalau berani. Paling anak lu dikit-dikit kalau ngomong ada EG-nya. Jangan gitu EG. Nggak boleh EG. Om Deddy bersyukur EG. Bersyukur EG. Kenapa sih gue pengen ngasih pendidikan yang terbaik buat anak gue, nyari sekolah yang tepat? Karena anak gue perempuan, Om. Sekolah harus tepat. Semenjak gue punya anak perempuan, gue jadi lebih rajin berdoa. Gue berdoa supaya penampilan fisik anak gue itu biasa-biasa aja. Gue nggak pengen dia cantik tapi jelek, jangan sampai. Karena dengan penampilan fisik yang biasa-biasa aja, itu yang akan menyelamatkan dia dari resiko-resiko berbahaya. Karena gini teman-teman, kita sama-sama tahu, kalau anak gue jelek, ada kemungkinan dia dibully. Kalau anak gue cantik, ada kemungkinan dia bego. Punya dong kita teman yang cantik tapi bego. Yang kita lebih senang ngelihat dia senyum aja, jangan sampai dia berpendapat. Ada. Dan kenapa kita selalu punya cara untuk ngebelain cewek cantik yang bego? Kalau ada cewek cantik yang bego, kita ngebelainnya. Dia itu nggak bego, dia polos. Karena cantik lu bilang polos. Coba kalau jelek, jangan dengerin, dia mau orang gila. Gitu. Emang jahat kita mau orang jelek itu. Kenapa gua nggak pengen anak gua cantik? Karena kita tahu ada pekerjaan untuk perempuan yang syaratnya harus cantik dan berani tampil seksi. Isi kepalanya tuh nggak jadi kriteria. Gue takut anak gue jadi pembawa papan ronde. Ya, itu kan yang penting cantik, ya kan? Isi kepala nggak perlu. Yang bikin pekerjaan dia gagal kalau H-1 dia kena cacar. Gitu. Pekerjaan apa lagi? Umbrella girl, lu tahu? Yang suka mayungin pembalap, itu kan yang penting cantik, nggak perlu pinter. Lagian kalau pinter dia payungin diri sendiri. Ngapain mayungin pembalap? Ngapain? Dan yang paling gua nggak suka dari punya anak perempuan adalah kita sebagai suami itu difitnah. Katanya kalau anaknya perempuan, bapaknya dulu pasti pernah nakal. Dasarnya apa anjing? Sekarang gini dah, Ahmad Dhani semua anaknya laki-laki. Tapi dia ngakuin kalau dulu pas SMA dia pernah nakal. Sekarang siapa dah tokoh baik-baik yang anaknya perempuan? Quraisy Shihab. Lu pada mau bilang Quraisy Shihab nakal. Nakalnya Quraisy Shihab ngapain sih? Paling kalau kultum rada lama. Gitu aja gue aja.